Halo guys, kembali lagi di podcast Skena GP. Kulik yuk. Oke. Untuk episode sebelum-sebelumnya kita tuh ketemu sama anak-anak muda, anak-anak GP. Tapi untuk kali ini tetap masih muda sebenarnya Kak ya. Jiwanya tetap muda walaupun usianya sudah tidak muda tapi jiwa dan semangat tuh tetap muda. Kali ini saya akan perkenalkan, ini adalah Kak Eli. Ya, Kak Eli ini adalah pelayan Tuhan juga, bisa dikatakan adalah seorang pelayan Tuhan dengan nama lengkap. Kak Eli nama lengkapnya Kak Eli Surya Sembiring. Bener ya. Ya. Kak Eli untuk lahir di Medan di tanggal 25 Agustus 1974. Udah nggak muda tapi jiwanya muda banget. Lebih muda daripada saya. Oke, di Kak Eli sendiri ini punya banyak banget pengalaman yang akan kita gali pada episode kali ini. Dan pengalaman itu pastinya seputar pelayanan buat Tuhan pastinya, karena Skena GP kita bahas selalu untuk pelayanan buat teman-teman GP biar termotivasi nih. Gimana caranya supaya kita bisa sama atau mungkin bisa lebih baik daripada mungkin bintang tamu yang sudah kita hadirkan gitu. Nah Kak Eli, apa kabar sebelumnya nih Pak Kak Eli? Puji Tuhan Puji sehat. Tuhan, sehat. Luar biasa. Luar biasa. Nah Kak Eli sendiri ini mungkin saya perkenalkan sedikit ya teman-teman Skena GP. Kak Eli adalah orang yang mendukung pelayanan dari Ibu Pendeta Herlin Lebrina Kunu. Ibu Pendeta Herlin Lebrina Kunu sendiri adalah KMJ dari jemaat kita sendiri GPIB Kartika Sejahtera. Nah, Kak Eli ini yang mendukung pelayanan, sangat mensupport pelayanan dari Ibu Pendeta pastinya. Nah, Kak Eli ini kalau saya dari data yang saya dapat nih Kak Eli dulu aktif juga punya kesibukan dulu tuh aktif di paduan suara ya Kak, waktu sekolah Kak? Iya, masih SMA dulu. SMP, SMA, SMP, paduan SMA suara. kita sudah paduan suara. Paduan suara, berarti Kelly udah secara udah di luar kepala ya Kak, semuanya notasi-notasi. Berarti lagu dari Kidung Jemaat, Gita Bakti apa tuh, walaupun lagunya nggak tahu, udah pasti bisa nyanyi. Udah pasti bisa nyanyi, mantap. Dan Kelly juga hobi olahraga nih, dengar nih. Iya. Apa nih Kak olahraga yang disukain Kelly? Olahraga tuh banyak. Apa tuh? Salah satunya yang volley suka, oke. Badminton suka juga. Tenis meja suka, oke banyak banget. Bola kaki. Oh sepak bola juga. Sepak bola ya. Jarang-jarang nih guys. Sepak bola kayak perempuan suka sepak bola. Tapi kayaknya udah pernah menang juara atau apa gitu sampai kompetisi gitu? Kalau kompetisi, kalau di universitas di kampus saya pegang semua itu juara satu, baik tenis meja. Waduh, tenis meja juara juga. Badminton. Catur satu lagi itu. Catur juga. Saya juga bisa. Nah, kalau masuk di badminton saya pernah se-Sumatera Utara. Badminton tuh? SMA, waktu saya SMA se-Sumatera Utara itu saya pernah ikut pertandingan di situ. Tapi memang saya kalah. Oh, tapi tetap masuk kompetisi itu tuh? Masuk kompetisi di situ. Kali kalau boleh tahu SMA mana? Siapa tahu teman-temannya ada yang nonton. Ya. Kalau saya SMA dari Ahmad Yani Binjai. Oh, SMA Ahmad Yani Binjai. Siapa tahu ada alumni yang dulu seangkatan, siapa tahu nonton podcast kita. Sama, oh ya, berarti dari SMA, SMP juga berarti udah meminat olahraga nih Kak? Sudah SMP, karena saya masih kecil-kecil suka bermain dengan apa tuh? Pria ya, laki-laki. Dan teman saya semua laki-laki. Berarti agak tomboy nih kayak. Iya, sedikit tomboy. Kak. Jadi suka mainnya tuh main sepak bola, kalau misalnya sudah mereka panggil. Malah jarang main sama perempuan ya Kak? Iya, jarang. Mainnya sama laki-laki. Oke. Itu di waktu SMP, SMA, waktu kuliah nih. Data yang saya lihat juga nih. Kak Eli kan kuliah di Akademi Maritim Indonesia ya, di Medan. AMI Medan. Nah, itu dalam waktu proses perkuliahan juga Kak Eli masih olahraga, masih aktif nih? Masih ikut taekwondo juga. Waduh, taekwondo silat, mantap. Cuman karena berbenturan. Sampai sabuk apa tuh Kak? Sampai sabuk apa? Karena berbenturan waktu, karena saya hanya lebih mementingkan gerejanya. Karena setiap itu di hari Minggu. Oh iya. Jadi di hari Minggu saya nggak bisa ikut latihan, makanya saya langsung stop. Tinggalin itu taekwondo, saya ibadah. Oke, berarti kalau kesibukan di kuliah berarti cuma kuliah aja atau ada kesibukan lain Kak dulu? Kesibukan lain yaitu pelayanan aja ya Pak? Pelayanan aja. Oh, oke. Kirain ada kayak olahraga juga tetap ikut kompetisi? Enggak? Ikut kompetisi di situ ikut juga. Cuman ya enggak kita ngikuti ke ini, cuman hanya di lingkungan kampus saja di situ. Oke. Tapi sebelum kita ngomongin Kak Eli udah kuliah nih. Nah, kalau dari latar belakang Kak Eli waktu mungkin dari proses waktu Kak Eli masa kecil nih sampai ke dewasa, mungkin teman-teman GPIB Kartika Sejahtera juga banyak yang belum tahu mungkin, baik GP maupun yang lain atau
Kalau teman kecil Kylie pasti tahu lah ya Kylie gimana. Tapi mungkin teman-teman ada yang pengen tahu Kylie itu waktu kecil sampai dewasa tuh prosesnya seperti apa dari keluarga. Mungkin dari cerita dari sedikit kali. Keluarga Kylie itu dibesarkan dari keluarga yang gimana nih? Kylie kan Sembiring tuh Karo ya kayak Batak Karo. Iya. Nah, itu yang saya tahu kan orang Batak ya, Karo, mau mana, Toba dan lain sebagainya itu dia proses pendidikan dan proses kehidupannya itu cukup keras ya. Nah, sekeras apa sih dulu Kylie? Bisa dibilang waktu kecil? Saya bisa ini ceritakan tuh masih kecil, masih sekolah minggu dulu ya. Masih sekolah minggu, oke. Hidup susah memang. Iya, pasti. Memang bapak saya itu tentara. Oh, orang bapak? Iya, angkatan juga. Tapi dulunya tentara nggak seperti tentara sekarang ya. Masih udah enak lah ya sekarang. Kalau sekarang sudah enak. Kalau dulunya kan masih ini susah ya. Nah, jadi saya tuh pernah berjualan jagung rebus. Waktu keliling komplek asrama. Waktu sekolah kelas berapa tuh Kak? Itu kelas 3 SD. Kelas 3 SD udah keliling jualan? Sudah keliling jualan jagung rebus. Rebus tuh? Nanti orang tua saya yang perempuan ada yang beli. Ngerebus, nanti saya keliling komplek. Dari jam berapa tuh Kak pulang sekolah? Pulang sekolah. Pulang sekolah Iya. tuh berarti ya sore lagi ya, siang. Sore. Nah, setelah pulang sekolah makan, nah itu sudah disiapin jagung rebusnya, saya jualan. Pulang dari tukang jualan jagung tadi, saya cari kayu bakar untuk masak jagung rebus tadi. Oh, jadi dulu masih masak. Oh ya, zaman di tahun Masih pakai kayu. Masih pakai kayu bakar ya. Iya, jadi itu cari ini lagi sampai saya manjat pohon kelapa itu. Ngambil pelepahnya. Iya, supaya bakar. Bisa ini. Iya. Tapi kalau ibu dari Kak Eli juga jualan atau kesibukan di rumah, ibu rumah tangga? Ibu saya itu luar biasa. Waduh, luar biasa gimana nih Kak? Ini kayaknya menarik nih. Walaupun suaminya tentara, tapi dia tetap berjualan dan berladang. Berladang dari nggak punya tanah sampai dia punya tanah. Itu ibu saya. Berarti dari berladang di tanah orang lah ya? Di tanah orang, tapi dia bisa membeli tanah orang itu. Wah, keren. Mantap. Walaupun tanpa dari gaji daripada suaminya. Oke. Itu ibu saya, makanya saya bilang ibu saya luar biasa. Luar biasa keren ya. Iya, tapi benar nggak semua orang bisa seperti itu. Iya. Dan pulang dari dia baru jualan. Jualan lagi. Iya, seperti itu. Oke. Nah, Kylie berapa bersaudara nih Kak, kalau boleh tahu? Saya itu ada 5 bersaudara. 5 bersaudara, Kylie paling? 4 perempuan, 1 laki-laki. Saya anak paling kecil. Paling kecil, yang pertama laki-laki? Yang pertama perempuan, nomor 2? Nomor 2 perempuan, nomor 3 laki-laki. Oh, di tengah. Saya terus nomor 4-nya yang perempuan juga, saya terakhir. Nomor 5 berarti nomor 5 bersaudara. Iya. Oke, berarti Kylie paling bontot lah ya. Paling bontot. Nomor 5. Oke. Berarti perjuangan hidup Kylie itu sampai di titik sekarang ya dari keluarga yang sederhana tapi bisa mau berjuang buat sampai jualan tuh keren banget sih Kak. Saya juga dulu pernah melihat orang kayak gitu waktu kecil. Waduh, ini anak-anak udah bisa bantu orang tua tuh kayaknya keren banget. Ya benar-benar, apalagi dulu mungkin Kylie tinggalnya di daerah pelosok atau di kota nih Kak? Di kota, kita di komplek. Oh di komplek malah ya? Asrama Kebun Lada, asrama 121 Kebun Lada. Oh di Medan, di mana? Di Binjai, Kota Madya Binjai. Kota Madya Binjai, oke. Itu kalau dibilang sekarang Askela 121. Orang sana pasti tahu tuh, Askela 121. Iya, Askela 121. Orang Binjai. Oke. Berarti dari kecil proses kehidupan udah dalam banget nih Kylie juga proses buat. Tapi kalau buat itu Kylie bantu juga buat memang khusus buat jajan atau buat bantu biaya sekolah juga atau gimana Kak? Biaya untuk orang tua itu. Untuk kita makan semua di situ. Buat makan, buat sekolah gitu ya Kak? Nah, yang lebih lucunya lagi ketika orang tua saya nggak ada nih. Iya. Pergi nih ya, sebulan ke ini. Saya tinggal bersama kakak-kakak saya. Nah, saya tuh paling suka main apa ya? Kelereng. Iya. Nah, itu kita main kelereng. Kakak saya tuh nggak punya lagi uang belanja untuk makan. Orang tua lagi nggak di rumah posisinya? Orang tua nggak di rumah posisinya. Ya, saya main kelereng, terus kakak bilang, Dek, udah dapat berapa? Belum ada Kak. Hasil dari jualan? Hasil jagung. dari main kelereng kan saya jual. Oh iya bisa jual. Nanti kalau sudah laku saya sisihkan uangnya. Kak, ini Kak. Buat makan. Buat makan. Sampai terkumpul bisa belanja beli sayur. Karena zaman dulu belum ada bisa transfer uang ya Kak ya? Nggak ada. dulu masih ada uang kayak. Dulu masih pakai wesel. Oh ya wesel pos. Wesel pos benar. Jadi dulu belum ada ATM guys. Jadi agak sulit gitu ya Kak zaman dulu. Berarti untuk struggle banget buat keluarga dan di sini juga Kylie mungkin saling juga nggak cuma Kylie yang berjuang juga kakak-kakak semuanya berjuang untuk keluarga. Bisa tercukupi lah akhirnya. Waduh itu mantap banget. Nah
Kalau untuk Kelly sendiri, kan Kelly pasti proses waktu kecil nih Kak. Kelly punya cita-cita nggak sih Kak? Cita-cita waktu kecil aja dulu deh. Mungkin kan kadang cita-cita waktu SD beda, nanti SMP beda, SMA beda. Kelly pernah punya cita-cita yang akhirnya mungkin kayaknya nggak tercapai atau gimana? Ada nggak sih? Apa Iya, tuh? cita-cita saya dulu Dulu jadi apa tuh? jadi angkatan laut. Wah, angkatan laut keren sih. Kenapa saya sekolah maritim? Maka Kalau mau jadi iya angkatan benar, laut, kita itu kuliah dia. di maritim. Tapi apa mungkin karena ke motivasi sama Bapak dulu Kak? Bapak kan angkatan nih, Iya. termotivasi juga dari situ. Enggak juga, cuman saya hanya lihat angkatan laut itu pakai baju putih ya. Oh iya seragamnya. Seragamnya putih-putih terus saya, bagus banget nih Wih. pakai ini. Nah, jadi saya ada tertariknya di situ. Oh oke. Oke, jadi tertariknya di angkatan laut. Angkatan laut. Makanya kuliah di Akademi Maritim. Iya. Nah, di Akademi Maritim ini Kelly ngambil jurusan Tata laksana. tata laksana. Jadi tata laksana pelayaran niaga, KPN namanya, ke tata laksana pelayaran niaga. Tapi sebenarnya saya tuh inginnya di nautika. Nautika itu apa tuh? Nautika tuh ya nakoda ya kalau Nakoda. dia punya ini ya. Bahasanya nakoda. Bahasa bentuknya. Jadi kalau dia ininya jadi nakoda atau Kalau setelah lulus lo ya, setelah lulusnya itu. Nah, tapi karena orang tua saya tidak mengizinkan, karena itu kan harus kita tuh minta di atas segel tuh, di atas Pernyataan ya. materai. Pernyataan orang tua bersedia kalau anaknya berlayar ke. Udah pasti, nakoda 1 pasti tahun. lama nih. Nah, pasti lama, seperti pasti itu. lama bener. Nah, dia nggak izinkan saya masuk situ, jadi suruh harus cari yang lain aja, ambil yang lain aja jurusannya di kantor aja. Nah, jadi saya ambil di Oh, akhirnya tata yang laksana perkantorannya. pelayaran niaga. tata Iya, laksananya. perkantorannya. Sempat nyesel nggak sih Kak? Kayak bukan nyesel sih, kayak apa namanya? Aduh, kenapa sih nggak boleh gitu? Nyesel banget. Pasti nyesel. Pasti kan namanya cita-cita ya Kak ya? Karena kayaknya buyar gitu ya. Hmm. Saya udah ngebayangin itu, saya mau berlayar nih, enak nih. Dan saya sudah tahu nih, ini mah gampang ini kalau mau kerja. Iya, iya, udah tahu nih Mbak akan kemana larinya. Tapi karena orang tua saya tadi nggak izinkan, apalagi jurusan saya IPA. Kan mendukung kalau saya di nautika. Iya, pasti. Nah, sementara kalau tata laksana itu harus banyak perekonomiannya, Ekonomi sosial ya Kak. ekonomi sosialnya. Jadi belajar akuntansi lagi. Saya itu buta sama sekali akuntansi, Iya, tidak iya. bisa. Akhirnya belajar dari awal ya. belajar dari awal lagi. Akhirnya sampai dapat nilainya D. Ya namanya nggak tahu kan wajar ya kayak Iya. waktu itu dapat. Saya kasih tahu orang tua nih, saya nilainya D nih. Dia bilang udah nggak apa-apa, ngulang aja lagi. Ngulang lagi. Akhirnya ngulang lagi. Ngulang lagi, akhirnya- tapi saya berusaha, hasilnya nilai A. iya puji Tuhan bisa dapat Iya. nilai. Akhirnya bagus juga namanya belajar ya kayak. Kita belajar berusaha kan. Oke. Tapi dengan pupusnya tadi harapan saya tuh yang mau masuk ke nautika itu pernah saya setelah selesai dari situ saya mau coba melamar di angkatan laut ya. Tapi nggak bisa Tetap coba. capanya. Iya, tetap coba tuh. Coba. Penasaran. Tetapi sudah orang tua juga saya setuju. Nah, ketika saya lamar di Medan ternyata tidak buka di situ. Oh, Jurusan tata laksana tidak dibuka. Tapi kalau nautika dengan Banyak. teknik itu ada diterima. lowongannya. Kalau mau ke Lampung. Akhirnya pergi enggak? Nah, saya kasih tahu ke orang tua saya, Pak ini nggak bisa Pak, saya harus ke Lampung. Di Lampung yang buka. Oh bapak saya nggak ngasih. Iya, karena jauh kali ya. Iya, masih jadi nggak dikasih. Karena saya mikir apa anak paling kecil apa ya. Bisa jadi Kak. Ya, anak jadi paling nggak kecil dikasih jadinya. Aduh, yang udah kejauhan nih. Jadi makanya pupus sudah. Iya, Nggak ada iya. ininya lagi. Berarti cita-cita yang mungkin ya kayaknya udah nggak akan bisa tercapai ya kayak. Itu dia sudah. Tapi nggak apa-apa, dari situ kan ada pembelajaran kali kayak kehidupan. Iya. Terkadang apa yang kita harapkan, yang kita inginkan belum tentu bisa sesuai dengan harapan nih Kak. Kadang kehidupan begitu ya Kak. Sampai terbersit saya nih ya. Mikir gimana tuh? Saya tuh maunya jadi biarawati aja deh. Wow, sampai memikir jadi Ada biarawati. jadi seperti itu Iya. jadinya. Tapi Jadi saya mikir- mau jadi biarawati aja. Itu sudah ada di dalam pikiran saya Waktu gitu loh. kecil, waktu sudah tamat SMA tamat kuliah ya. Udah umur 20-an lah ya. Kak. Sudah nggak bisa masuk ke ini lagi, udah saya masuk biarawati aja. Iya. Tapi itu ke biarawati di Katolik ya. Iya, makanya kita mikir kan, waduh mau jadi biarawati tapi kita Protestan. Iya, itu makanya jadi. terbentur juga. Iya. Intinya bukan, kalau di Protestan bukan jadi biarawatinya, tapi biarawati kan tujuannya untuk sepenuhnya untuk melayani. Untuk melayani. Nah, sebenarnya Iya. sama aja sih Kak, cuman memang karena Katolik ada spesifikasinya ke sana Iya. ya Kak. Iya benar. Itu yang jadi kayak men-trigger Kak Eli ya supaya aduh ini kayaknya nggak jadi nakoda, mimpinya tapi ya udahlah mau ini aja lah pelayanan nih. Pelayanan. Iya, jadi saya tapi- larinya maunya ke situ. Tapi bagus Kak, jadi arahnya ke sana bagus. Bukan yang ke hal yang buruk, tapi jadi hal yang baik juga gitu larinya ke sana.
Oke, berarti itu seputar kehidupan Kelly nih dari Iya. kecil sampai proses sekolah sampai kuliah yang punya cita-cita jadi nakoda ya, tapi jadi angkatan laut dulu ya kayak. Iya, angkatan laut. Nakoda tapi mungkin ya itulah kehidupan. Oh ya, nah kita masuk nih ke Kelly kan, Kelly yang tadi kita sudah kasih tahu nih teman-teman. Kalau Kelly ini kan sebagai yang mendukung dari Ibu Pendeta Herlin Lebrina Kunu dalam proses pelayanan. Nah, pasti teman-teman pengen tahu juga nih Kak, gimana sih proses awalnya bisa ketemu Pendeta Herlin dan akhirnya bisa melayani bersama? Gimana itu Kak ceritanya Kak? Ntar saya Awal minum mulanya. dulu ya. Oh, minum dulu, boleh. Biar nggak seret nih Kak, sama. Minum dulu guys. Ya, Gimana tuh Kak ceritanya awalnya? awal ketemu sama Pendeta Herlin itu sebelum Pendeta Herlin datang ke Pos Pelkas tempat saya itu Di mana nih di Pelkasnya? Besitang, Pos Pelkas GPIB GPIB-nya? Anugerah Pangkalan Berandan. Dia Jadi pos Pelkasnya. Pos Pelkas Pir Besitang. Iya. Itu daerahnya perbatasan Aceh dengan Sumatera. Oh, perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Nah, jadi hutan itu, hutan Loser ya. Iya, iya. Hutan Loser itu gabung jadi sama Pir Besitang itu. Jadi sawit itu, kita kan di sana perkebunan sawit ya. Iya, Pir sawit itu banyak. perkebunan inti rakyat. Oh, perkebunan inti rakyat. Iya, Oke, punya perkebunan. pemerintah atau punya Tapi swasta? sudah milik pribadi. Oh, pribadi. Jadi awalnya tuh perkebunan inti rakyat itu kan diberi pemerintah nih. Sampai berapa tahun, puluhan tahun baru Untuk nanti dikelola. bisa dapat sertifikat. Oh, oke. Nah, awalnya kan dibiayai sama pemerintah dulu, dikasih cangkul. Nah, itu orang tua saya dulu di situ. Jadi masih kelas 4 SD, orang tua saya sudah di sana karena sudah pensiun. Oh, SD ya, SD. Kelly SD udah pensiun. SD saya kelas 4 itu bapak saya sudah pensiun. Pensiun tuh usia berapa sih kalau tentara? 60 60-an ya. 60 apa 65 ya, pokoknya 60 sekarang. Sekarang baru nambah kayak 65. 60 itu. Nah, saya tuh jadi sudah di sana. Tapi saya hanya liburan aja baru ke sana. Karena sekolahnya tetap di Binjai saya. Jaraknya berapa kilometer tuh Kak dari Binjai jauh. ke situ? Itu kalau kita naik bus Berapa jam tuh? itu ada makan waktunya ada 3 jam. Waduh. Tapi belum lagi ke dalam karena dia tuh pelosok. Oh, masuk pedalaman. Jadi kita tuh perbatasan Gunung Loser. Jadi sawit itu udah langsung di sebelahnya sudah hutan. Oke, iya. Hutan Loser. Wow. Nah, itu di sana. Nah, ketemu sama Pendeta Herlin itu Di pos Pelkas ini. di Pos Pelkas itu. Nah, saya juga baru pulang dari Malaysia. Jadi Habis kerja di sana Kelly. iya, jadi karena susah dapatkan kerja di Indonesia. Indonesia, saya pergi ke Malaysia. Di sana saya berapa tahun jadi tadi di Malaysia? 2 tahun. 2 tahun di Malaysia. 2 tahun di Malaysia saya jadi awalnya operator ya. Kerjanya di bidang sesuai dengan kuliah juga? Atau Tidak. enggak? Oh, Jadi enggak. kerjanya itu saya membuat elemen ini untuk handphone. Oh, oke. Jadi Spare part handphone. spare part handphone itu 1 tahun saya di sana, orang tua saya meninggal. 1 tahun di Malaysia, Bapak meninggal. Iya, dan saya minta kembali, Pulang. nggak dikasih sama perusahaan. Oh, berarti Kelly saat itu nggak melihat waktu Tidak pada melihat. saat Bapak meninggal. Tapi saya punya dendam sama perusahaan. Aduh, ngeri juga. Karena tidak dibolehkan itu ya kayak Karena tidak diperbolehkan. Iya. Iya. Jadi saya punya Terikat dendam. kontrak mungkin saat itu, Kak. Iya, terikat kontrak 2 tahun memang. Memang tidak boleh kemana-mana selama 2 tahun itu. Tapi sebenarnya kan bisa. Kalau kita kasih uang tunjuk aja, ini loh, saya tinggal dulu, ini saya kasih nih uang, saya pulang dulu nanti saya balik lagi gitu. Iya. Uang saya tinggalkan di situ. Harusnya Sebenarnya bisa. seharusnya bisa. Tapi pada saat itu saya nggak dikasih. Oke. Nah, ketika nggak dikasih itu ada muncul rasa dendamnya. Lu kalau butuh saya nggak akan. Bener. Akhirnya? Ketika kolaps itu perusahaan, Iya. kolaps, saya pelajari semua itu. Dari mulai inspek Iya. sampai ke dari mesin Semuanya tuh. keluar itu saya pelajari semua. Nah, mereka tuh lihat saya. Nah, saya dipertahankan tapi saya tidak mau. Oh, sampai dikasih iming-iming gaji lebih tinggi biasanya Iya, gitu ya? kasih gaji. Lu kasih mau minta berapa, saya minta terima, berapa, saya terima. terima. Kamu Iya, tetap iya. di sini. Iya. Karena pas waktu selesai kontrak, saya langsung minta resign kan, Desain. pulang. Kontrak habis pokoknya pulang. Pokoknya pulang gitu. Nah, mereka nggak ngasih. Itu berarti Kelly sudah tidak ini ya, apa namanya, nggak ngelihat orang tua juga ya? Iya, saya tuh gaji pertama saya kasih sama orang tua saya. Terus apa dia bilang? Kenapa dikasih? Pak, Mak, dari 9 bulan saya di kandungan sama ibu. Keluar
mama pelihara sampai saya besar, sampai saya sekarang ini belum ada saya ngasih sama ibu, mama pak. Jadi pas gaji pertama saya itu langsung saya kasihkan ke orang tua. Oke. Dan mereka menangis ketika terima Iya, itu, iya. mereka menangis. Istilahnya gini, kamu anak paling kecil, kok tahu sih ngasih seperti ini? Iya, Karena iya. kakak-kakak tuh nggak pernah ngasih seperti ini gitu. Itu yang diinikan sama bapak saya ya, Iya, sampai dia menangis, padahal laki-laki. Tapi dia menangis itu pada saat itu saya kasih uang gaji pertama saya di situ. Karena saya berpikirnya di situ, apa sih bakti saya kepada orang tua saya? Iya, iya, iya. Nah, jadi itu saya kasihkan. Nah, ketika itu selesai itu makanya singkat cerita itu ya, jadi perusahaan itu butuh saya lagi. Karena saya yang mengerti produk itu keluar, saya yang tahu dia punya ininya. Mereka pertahankan saya. Lu mau jadi QA, lu mau jadi di office, terima. Tapi saya tidak. Saya sudah punya dendam tadi ya. Iya, iya. Ketika kamu butuh saya tidak akan. Sengaja saya pelajari semuanya dulu. Nah akhirnya saya pulang. Oh akhirnya pulang. Tetap saya pulang karena saya nggak mau di situ. Nah pulang saya kebetulan itu juga pada bulan Agustus ya, Pendeta Herlin juga baru penempatan pertama. Baru berapa lama tuh di gereja itu, Pospelkes? Itu sampai dari saya ini belum ada pendeta, baru Pendeta Herlin yang pertama di situ. Yang tadinya kan karena di pusat ya kak ya? Yang tadinya kan di Induk nih Pangkalan Brandan. Ya. Itu jaraknya Pangkalan Brandan ke Pospelkes itu waktunya makan 2 jam ya, 2 jam atau 1 jam gitu deh. Kalau kita motoran, tapi kalau naik mobil atau bus makan waktu 2 jam karena perjalanannya memang naik tinggi deh, bukit-bukit ya. Nah itu, dan itu masih tanah dulunya, belum ada aspal. Makanya lama perjalanannya. Itu pertama kali ketemu Bu Pendeta Herlin di gereja. Di gereja ya. Ketika dia masuk pertama di tanggal 20 berapa ya? 23 aku nggak salah, Agustus pokoknya. Itu tahun berapa kak kira-kira? Masih ingat nggak? Tahun 2003. 2003, udah lama bu. 2003 ya. Hampir 20 tahun lebih yang lalu. Ya, jadi 2003 itu dia datang di Agustus. Saya juga baru pulang ya. Nah, ibadah nih. Tapi memang ibadah di situ terus dikenalkan ini Pendeta Herlin. Terus dia bilang apa? Saya orang baru tapi stok lama. Orang baru tapi stok lama. Itu kata Pendeta Herlin nih. Iya. Jadi ini siapa sih sebenarnya kan gitu ya. Tapi saya nggak begitu kenal. Tapi dia pernah datang ke situ sebelumnya katanya. Sebelumnya pernah? Iya. Khotbah di situ? Enggak, belum khotbah, masih SMA. Oh iya. Karena dia kan orang tuanya kan di Induk. Oh iya. Di Pangkalan Brandan. Jadi karena dia lahirnya di Pangkalan Brandan. Oh lahir di Pangkalan Brandan juga. Iya, Ibu Pendeta itu lahirnya di Pangkalan Brandan. Jadi dia pernah datang ke situ. Pemuda. Oke. Nah, tapi kan saya waktu masa pemuda saya kan di Binjai. Iya. Masa jadi SMA. Jadi nggak pernah ketemu kan. Makanya dibilangnya saya orang lama, orang baru tapi stok lama gitu loh. Karena udah pernah juga di situ. Udah pernah. Iya. Dan mereka semua pada kenal, saya nggak kenal. Nah disitulah ketemunya sama Pendeta Herlin. Awal-awal itu saya memang mungkin karena saya sudah di karismatik ya. Iya. Semasa saya kuliah, saya sudah di karismatik sampai saya di Malaysia juga, saya juga di karismatik. Jadi worship leader juga saya sudah pernah. Nah itu saya kurang begitu gimana ya? Nggak ini sih. Kurang masuk ya karena di GPIB jadinya kan. Iya, awal-awal sulit ya kayaknya. Awal-awalnya sulit kan. Sudahlah, ikutin aja. Saya selalu sama Pendeta Herlin ini, dia rajin datang ke kunjungan ke rumah-rumah. Iya, berarti Pendeta Herlin dari dulu ya, emang dia jadi konsep masih, pelayanannya gitu ya. Jadi anak GP itu dia kumpulkan semua. Jadi kita datang suruh ini main ke rumahnya. Waktu itu dia tinggal masih di rumah jemaat. Belum ada pastori. Iya, belum ada pastori pastinya. Belum ada pastori karena itu gereja masih baru ya, pertama ada pendeta di situ. Iya, di Pospelkes itu. Jadi pastori belum ada. Jemaatnya berapa banyak sih Kak di Pospelkes itu? 40 KK. Oh, enggak terlalu banyak ya, sedikit. Iya, 40 KK jemaatnya. Dan itu juga memang beragam ya. Nah, di situ jadinya ketemunya di situ awalnya. Nah, awal ketemu di situ ya udah. Karena sering kunjungan-kunjungan, ya akhirnya kita sering pelayanan. Jadi kalau dia pergi, karena belum ada sepeda motor toh. Iya. Dulunya belum ada sepeda motor, tapi saya sudah ada motor. Oh, kalau Kylie udah ada. Tapi motornya motor TRX. Oh ya, zaman dulu. Iya. Yang laki-laki punya yang besar. Yang ada kan? Iya. Nah, saya bawa itu. Jadi kok pergi pelayanan saya bawa dia pakai itu. Dari situ nih, sejalan nih kayaknya untuk ngobrol, diskusi gitu. Iya, jadi sejalan kan. Nah, jadi akhirnya sering bareng sama Pendeta Herlin dari tadi. Dari situ ya? Dari situ. Oke.
Nah, berarti itu proses ketemu Pendeta Herlin dan akhirnya pelayanan di situ ya di tahun 2003. 2003, kurang lebih di jemaatnya KLI langsung Iya. saat itu. Dan akhirnya apa sih yang buat KLI kecocokan apa nih sama Bu Pendeta Herlin yang bisa buat KLI itu akhirnya wah oke nih kayaknya kita sejalan dalam pelayanan. Apa tuh Pak kira-kira? Nah, tadi kan udah saya katakan, awal-awal tuh saya tuh karena tidak bisa masuk angkatan laut, akhirnya saya ada rasa ingin untuk mau jadi biarawati. Nah, ya ada rencana pengen jadi Kan seperti pelayanan itu. itu. Tapi saya di karismatik pada saat itu. Ketika melihat satu pastor pendeta Daniel, Pak Daniel ya namanya, pendeta Daniel, ada satu yang selalu mengikuti dia dari belakang itu, dia selalu bawa tas Pak Pendeta, diantar ke mimbar, begini. Itu pas doa saya hanya terbersih gini, Tuhan, saya mau jadi ngangkat bawa ini aja, tasnya pendeta juga saya mau Tuhan. Melayaninya dalam hal itu gitu. Dalam hal itu dulu. Nah, jadi saya mau Tuhan, hanya mau jadi itu aja. Nah, saya nggak tahu ya, mungkin ditangkap Tuhan nih omongan lu bau kan ini. Iya. Ternyata keinginannya untuk ke sana, jadi Tuhan, oh ini sama-sama kan pelayanan juga. Iya, kan? jadi memang saya kerinduan dalam pelayanan. Emang sudah ada tertanam atau gimana, tapi menurut saya itu sebenarnya itu pilihan Tuhan deh. Tuhan sudah pilih saya nih. Iya. Dari yang keinginan KLI sendiri, akhirnya Tuhan jawab nih. Iya, itu dia. Itu pilihan Tuhan ini, ya sudahlah, gitu. Makanya saya udah akhirnya ikut sampai saat ini dan sampai ke depannya dalam melayani, ya mendukung Pendeta Herlin dalam pelayanan itu sendiri ya Pak? Iya, mendukung Pendeta Herlin. Di luar itu juga memang orang tuanya juga sudah menitipkan ke saya. Sebelum meninggal Mami itu, ketika saya ke Depok, dia bilang, Sur, Mami titip adikmu ya. Nah, jadi titip adik itu membilangkan Pendeta Herlin. Sudah jadi keluarga juga. Iya Mi, saya bilang gitu. Karena memang saya sudah dianggap jadi keluarga di tempat itu, di keluarga Pendeta Herlin. Seperti itu. Oke, kalau berarti itu, suatu proses perjalanan yang panjang yang memang ya kita tidak pernah tahu rencana Tuhan ya Kak ya. Iya. Akhirnya bisa bertemu dengan Pendeta Herlin dan akhirnya bisa sejalan dalam pelayanan itu, ya itu panggilan Tuhan sih yang Tuhan udah rencanakan di situ Kak. Nah, kalau tadi kan Kak Eli kita sempat ngobrolin, Kak Eli itu pernah di paduan suara ya Kak ya? Kak Eli pernah di paduan suara juga, di olahraga nih kita ngomongin ke paduan suara soal nyanyi nih Kak. Nah, bisa ceritain gak sih Kak Eli nih awal mula akhirnya Kak Eli tuh memang karena suka musik atau karena apa nih Kak? Akhirnya Kak Eli juga selain mendukung Pendeta Herlin kan Kak Eli juga di musik juga nih saat ini nih. Iya. Suka nyanyi nih Kak, dibantu di Prokantor atau mungkin sebelumnya dulu Kak Eli juga suka nyanyi kan sudah. Itu apa sih yang yang Kak Eli memang karena Kak Eli memang suka nyanyi atau memang karena didorong sama orang tua atau gimana tuh Kak? Jadi semasa kecil itu ketika orang tua saya kan kita sekolah minggu nih. Nah, mereka pergi dulu di sini kita sekarang namanya ibadah keluarga ya. Ibadah keluarga setiap minggu? Iya, setiap hari Rabu ya. Iya. Nah kalau saya dulu kan masih kecilnya itu di GBKP. Gereja Protestan Karo ya, Batak Karo ya. Nah saya di situ, setiap kali orang tua saya pergi ke ibadah keluarga ataupun namanya di sana pulung jabu-jabu. Perpulungan jabu-jabu kalau orang Karo bilang. Iya, artinya tuh ibadah di rumah-rumah. Ibadah keluarga, di rumah-rumah kan gitu. Iya. Nah, itu saya dengan kakak saya, kami seperti itu juga di rumah berdua. Ayo kita buka buku nenen, kita seperti ibadah gitu. Iya. Dari situ kita nyanyi terus gitu nyanyi. Jadi dari situ saya sering karena nyanyi, ya udah jadi suka nyanyi gitu. Dan kalau musik juga sebenarnya saya tuh nggak bisa musik, cuma taunya main gitar ya. Main gitar masih tahu lah. Masih bisa. Nah satu kali pas di Bangka, itu Pendeta Herlin melayani di sana. Iya. Di sana tidak punya alat musik. Nah, satu ketika ada yang sumbang alat musik. Sumbang dari Jakarta, alat musik, organ. Iya, piano, organ. Piano, organ itu sumbang. Terus Pendeta Herlin bilang, siapa yang mau main ya Kak ya? Bingung ya, karena nggak bisa juga ya? Nggak bisa kan? Terus, kamu bisa deh? Bisa, ajari aku.
Iya, iya. Ya, jadi dia ngajarin, saya belajar di situ, akhirnya saya bisa juga ngiringi jemaat untuk suka nyanyi gitu. Tapi kalau selain nyanyi dalam gereja, kalau nyanyi pop biasa suka juga atau enggak? Suka sih, tapi memang saya lebih sukanya Tetap lagu-lagu gereja, tetap rohani ya. lagu rohani. Lagu-lagu rohani lebih suka. Tapi gitu. paling kalau lagu-lagu pop atau lagu-lagu yang sekuler itu cuma denger kali kan? Denger aja. Denger aja. Nggak hafal sih lagunya itu, nggak pernah hafal. Nggak pernah hafal sampai habis itu, nggak pernah kalau lagu-lagu yang ini ya, sekuler Yang ya. sekuler paling sekedarnya aja ya kayak. Iya. Nah, kalau Kylie sendiri nih, biasanya kan Kylie karena sudah biasa nyanyi, mimpin pujian juga lah bisa dibilang ya. Bisa, Dulu pernah iya, ya karena mimpin jadi WL pujian, juga sudah pernah. Worship leader dulunya juga. Itu pernah nggak sih ada momen di mana tuh, soalnya saya pernah ngerasain juga nih Kak, pas saya nyanyi tuh, wah itu bener-bener kayak Tuhan tuh ada banget gitu Kak. Kayak sampai nangis gitu Kak. Kakak pernah nggak dapat momen kayak gitu? Itu mah sering. Itu sering malah. Karena apa? Kalau di karismatik sudah pasti seperti itu. Iya, iya, iya Ya. benar-benar. Tapi saya kalau nyanyi di sini juga, kalau kita memang benar-benar Mendalami, menyanyi, nyanyi, apalagi mendalami. lagu-lagu rohani itu, lagu-lagu Gita Bhaktika, mungkin kata orang nggak ada apa-apanya lagu Gita Bhakti, yang lebih Iya, bagus iya. lagu rohani kan gitu Yang ya. lain, Tapi kalau benar-benar kita bernyanyi, kata-katanya kita ini kan, itu Berasa di hati ya kena, Kak ya. kena di hati kita. Benar-benar. Dan itu kita benar-benar kalau yang muji Tuhan, kita puji Tuhan benar. Jadi kalau saya tuh kalau bernyanyi untuk muji Tuhan, saya nggak ada pikiran kemana-kemana. Jadi fokusnya Ya Tuhan, untuk memuji ini. Tuhan. Saya mengangkat ini Tuhan, muji benar-benar memuliakan Iya. nama Dia gitu. Iya, iya, iya. Pujian itu. Jadi nggak hanya sekedar bernyanyi. Mungkin kita kebanyakan, kalau menurut saya sih hanya sekedar bernyanyi saja. Iya, Tapi sekedar apakah nyanyi. kita pernah meresapi dari lagu-lagu itu tadi, perkata-kata, setiap kata, Iya, kalimat itu. ada makna. Nah, apakah kita resapi? Iya. Benar-benar nggak kita memuji Tuhan? Benar-benar. Mungkin nggak semua orang kayak gitu sih Kak. Iya. Pasti ya mungkin ada beberapa orang yang cuma ya udah sekedar nyanyi aja nih gereja, Iya, formalitas sekedar- ya. Nah, tapi namanya kita ibadah. Hmm. Namanya kita ibadah, kan kita menghadap Tuhan. Enggak, Iya, jadi pasti. bukan hanya ibadah itu hanya sekedar datang, isi absen, atau ketemu dengan teman, kan nggak seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, kita tujuannya ibadah apa dulu? Heeh. Fokus atau tidaknya. Nah, di situ kita tujuannya ibadah ini apa dulu? Kita kan memang mau menghadap Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Itulah kesempatan kita untuk memuji Tuhan. Iya, benar. Nah, kalau di rumah kan kesempatan kita mungkin kurang. Tapi nggak tahu kalau malam hari, Iya, lagi sendiri nih, Lagi sendiri. habis berdoa mungkin Kak, doa Iya, malam gitu. doa malam. Kita sambil nyanyi pelan-pelan gitu, bisa juga sih. Itu Iya. merasakan juga. Nah, saya sering melakukan hal seperti itu. Kalau malam mau tidur tuh, Iya, iya. saya angkat hati buat Tuhan. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi memang nggak seperti kalau saya bilang sih, kalau ibadah tuh jangan main-main ya. Betul, Istilahnya betul. jangan hanya sekedar ibadah. Enggak, saya enggak. Saya benar-benar ibadah ya ibadah, Ibadah gitu. ya. Iya, iya. Kalau Kak Eli kan udah jadi pro kantor lah ya Kak di sini Iya, juga. pro kantor, ya. Nah, ada nggak sih Kak tantangan jadi seorang pro kantor? Kan Kakak juga nyanyi dari hati, yang tadi Kak Eli bilang nyanyi pasti dari hati, bener-bener ini. Ada nggak sih tantangan biar kan pasti kan yang mengangkat suara kan dari pro kantor nih Kak. Angkat suara supaya jemaat tuh bener-bener juga fokus. Ada nggak kendalanya Kak? Kalau seorang pro kantor nih, apa mulus-mulus aja kayaknya, aman-aman aja? Enggak juga. Kadang kendalanya kadang nggak ada di musik ya. Heeh. Kalau kita misalnya nih, karena saya pernah ngalamin Momen. kalau kita awal masuk itu nanti kita mau pro kantor. Nah, seharusnya kita ada konsultasi dulu dengan Pemain pemusik. musik, iya pemain Ya. musik keyboardis atau. Ini suara saya gimana ini? Kuncinya dari mana diambil? Iya, iya. Nah, ketika kita tidak ada rebuk itu dulu, langsung kita main tampil. Nah, di situ kadang kacau, suara kita tuh mau ngambil dari mana dulu. Iya, yang ngangkat suaranya Ngangkat di chord. suaranya itu Kuncinya di mana? Di kadang D. ketinggian gitu, kadang ketinggian, kadang kerendahan kan gitu. Nah, seperti itu sih kalau menurut saya dia punya ininya. Jadi perlu memang chemistry ya antara pemandu lagu dengan pemusik. Iya, iya Jadi benar-benar. mengawali sebelum kita masuk tampil itu harus sesuaikan dulu nadanya di mana dulu diambil nih. Iya, 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 iya. Jadi harus benar-benar sinkron dulu, baru tuh harus benar-benar persiapan lah ya kan. Iya, itu dia. Prepare banget Harus ya. prepare, iya, Walaupun nggak kita bisa. cuma ya menjadi pro kantor ibadah gitu, tetap harus persiapannya itu harus matang ya Kak. Benar. Ya itu pun biar nanti jemaat pun bisa merasakan hati yang damai juga, benar-benar lagunya kena ya Kak ya. Nah, ini juga nih Kak, kalau menurut
Kak Eli, sikap apa namanya soal musik ya Kak, soal musik dalam pelayanan itu sebenarnya itu adalah cuma sekedar musik yang kita pelajarin aja. Kita ngomongin soal pelayan, pujian penyembahan Tuhan ya. Itu soal musik itu apa memang kita harus tahu kualitas musik aja atau memang harus dari hati nih Kak? Kalau siapa tahu teman-teman pengen jadi sama kayak Kak Eli lah, pemusik atau prokantor atau gimana? Hati harusnya. Harus tetap sinkron dengan hati ya Kak? Hati. Karena apa? Yang pertama itu? Iya, harus hati kita dulu benar-benar mencintai musik itu dulu, baru itu akan tersalurkan, Dan akan kita mampu untuknya. Tapi karena kalau hanya sekedar main aja gitu, itu kayaknya nggak sama bisa. aja ya Kak? Kalau Iya. tetap awalnya dari hati Awalnya dulu. dari hati kita. Oke. Kemauan kita, ya hati kita mau untuk bermain musik, hati kita mau untuk bernyanyi, ya pasti bisa. Nah, benar-benar. Itu guys, pokoknya kita dari hati dulu pastinya. Dari Iya. hati dulu yang Harus hati dan kemauan kita ya, kemauan gitu. dari Iya. hati, baru kita mau sejago apapun main musik, cuman kalau nggak dari hati tuh Benar, nggak dapat nih Kak. nggak dapat. Feel-nya nih di musik ya. Dan menyerahkan diri ya. Ya, betul. Menyerahkan diri dengan Tuhan Kalau ya Kak. kalau saya tuh punya punya moto saya tuh. Saya cuman gini, apapun yang saya lakukan Iya, itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. apapun itu. Apapun Bukan yang saya cuman lakukan. soal musik ya Kak ya. Bukan hanya masalah musik, makanya apapun yang kita kerjakan itu untuk Tuhan. Iya, iya. Karena apa? Kalau saya mau bernyanyi atau melakukan sesuatu, kalau hanya ini tampil untuk orang ini, Nah, pasti kurang Nggak bisa. setengah-setengah jadi jatuhnya ya Kak ya. iya. Tapi kalau kita, Buat Tuhan, kita kasih yang terbaik pastinya. iya. Kalau untuk Tuhan pasti yang terbaik. Pasti ya kayak ya karena kita tujuannya bukan buat manusia ya Kak ya. Buat Iya. Dan Tuhan. kita pasti mau belajar kan? Kalau untuk Tuhan ini kita mau belajar. Iya, iya. Mau serius lah Kak. Ya. Iya, itu dia. Nah, dari berbagai macam lagu, Kak Eli pasti tahu banyak lagu lah ya, Kidung Jemaat, Gita Bakti, apa bahkan dari musik-musik yang dari gereja lain juga Kak Eli mungkin udah tahu. Ada nggak sih Kak lagu pujian yang paling Kak Eli suka? Ada nggak lagu apa gitu yang mungkin nggak usah satu atau mungkin 3 nggak apa-apa Kak? Siapa tahu sama nih sama teman-teman lagu kesukaannya. Kalau saya tuh sukanya lagu Pikulah salibmu saja, Iya tahu. ikut terus. Itu saya suka Itu lagu itu. yang paling Kak Eli suka. Dan itu saya paling suka. Kalau setiap kali nyanyi itu pasti saya akan menangis. Itu kenapa Kak? Ada cerita story di balik lagu itu? Story ada. Jadi ketika kami retreat bersama keluarga, itu termasuk ibu saya ada di situ. Iya. Ibu saya itu nggak tahu lagu itu. Karena dia dari GBKP ke GPIB. Nggak tahu lagu itu. Itu karena kan biasanya lagu GPIB. Iya. Tapi semakanya saya bilang itu luar biasa ibu saya, dia mau belajar lagu itu. Dia suka lagu itu, dia nyanyi lagu itu. Oke Kak, jadi ini mungkin pertanyaan terakhir nih dari saya nih Kak. Walaupun nanti kita ada game sedikit. Jadi pertanyaan terakhir nih Kak. Buat anak-anak muda, ini kan karena kita kan podcast GP sebenarnya Kak ya. Buat anak-anak muda nih yang pengen melayani lewat pujian, lewat musik, apa sih Kak dari Kak Eli? Siapa tahu ada tips atau pesan yang Kakak mau bagi nih buat teman-teman GP. Kira-kira apa? Untuk musik dan Untuk musik atau pujian atau menyanyi apapun Menyanyi, itu ya. seputaran pelayanan dalam pujian. yang penting pelayanan. Kira-kira apa nih tips dari Kak Eli yang sudah punya pengalaman banyak banget? Apa tuh yang bisa buat teman-teman tuh jadi mau, gue mau dong jadi prokantor, gue mau dong jadi organis, mau dong jadi main musik, main gitar atau apa gitu. Apa sih yang bisa? Sebenarnya kalau untuk seperti itu ya, makanya tadi dari awal sebenarnya Dari hati. hati tadi Betul. dan apakah kita benar mau melayani. Oke. Itu. Dari situ dulu. Jadi tuh bukan hanya dasarnya. sekedar. Tapi kalau memang terbentuk untuk mau melayani, ya pasti kita akan mau di mana aja, apapun pekerjaan itu, apapun pelayanan itu yang diberikan sama kita, pasti kita bisa kerjakan. Iya, iya. Kita akan kerjakan itu, kita akan laksanakan. Mungkin ada juga yang banyak, nih kamu mau nggak jadi prokantor? Iya. Dikatakan mau. Iya, iya. Nah tapi pas giliran mau latihan, nah itu nggak terjadi. Nggak jadi. Nah sebenarnya kita harus rela berkorban, baik itu waktu, apapun itu, hanya untuk pelayanan. Iya. Makanya tadi saya katakan itu dari hati. Kalau kita benar-benar hati kita untuk Tuhan, pasti ada. apa aja bisa. Ada jalannya kan? Ada jalannya. Soalnya kadang gini Kak, ini pengalaman saya juga waktu di Gerakan Pemuda ya Kak ya. Kadang ada yang main musik udah jago nih Kak. Oke lah, bagus main musik ya, nyanyi juga bagus. Kadang dia nggak mau. Nah kan itu ya, yang sulit di situ. Kalau ada juga orang yang dia belum bisa gitu, tapi dia mau belajar. Nah itu kayaknya
agak saling bertolak belakang jadinya ya kayak. Tapi kalau menurut saya kalau yang mau tadi sebenarnya dia mau Bisa pasti. bisa. Walaupun pasti dia baru bisa. belajar ya. Iya. Pasti ada jalannya di sana. Pasti dia akan menyiapkan hati dia, menyiapkan waktu dia untuk iya. mau belajar. Ketimbang mereka yang sudah Bisa. pasti Udah bermain, pasti, iya. tapi hatinya nggak ke situ gitu. Hatinya Oke. untuk melayani nggak ada. Benar. Iya sih, yang penting gitu. Soalnya ya itu balik lagi teman-teman Skena GP. Yang paling penting kita harus dari hati dulu nih. Dari hati baru kita bisa mau melayani buat Tuhan. Dan itu pasti, ya pasti ada jalan ya Kak Eli ya. Iya. Pasti akan ada jalan dan ya pasti pengorbanannya bisa waktu ya kan. Yang tadi ya kita, harusnya kita mau nongkrong nih, ternyata latihan. Kan gitu kayaknya, alasan anak-anak GP kayak gitu Kak kebanyakan. Aduh ini waktunya buat main nih. Tapi aduh kok jadi latihan, jadi ini ya. Ya itulah kita harus bisa menyerahkan hati kita buat Tuhan dulu. Oke, banyak banget nih ilmu yang bisa kita dapat dari Kak Eli soal pelayanan Kak Eli, perjalanan hidupnya menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang yang menjadi yang mendukung pelayanan pendeta Herlin Leblina Kunu yang udah berapa puluh tahun Kak ini kan jadi sama pendukung 2003, kalau sekarang 2025, 23 tahun. 23 ya, hampir 23 tahun ya. 23 tahun. 2002 Itu ya? waktu yang panjang banget Kak. Iya. Suka dukanya pasti ada dalam pelayanan pastinya. Tapi Kak Eli bisa hadapi bersama ya Kak ya. Dengan hati, pastinya itu dengan hati yang tadi Kak Eli sudah bilang berkali-kali. Segala sesuatu harus kalau pakai hati, Tuhan pasti akan kasih jalan. Oke, sekarang kita masuk di bukan games ya Kak ya. Pertanyaan singkat aja nih. Iya. Nggak usah Kak Eli jawabnya nggak usah panjang-panjang, singkat aja. Iya. Oke, masuk di pertanyaan yang pertama. Kak, kalau ada waktu 1 jam nih buat mid time, buat waktu buat kakak sendiri, Iya. tanpa ada gangguan apapun, 1 jam aja. Kelly mau pakai waktu itu buat apa? 1 jam. 1 jam nih dikasih Tuhan, 1 jam Kelly bener-bener free. Kelly ngapain? Saya bernyanyi. Wah, sesuai, mantap guys, sesuai dengan hobinya ya, bernyanyi. Iya, saya akan bernyanyi. Bernyanyi, Itulah. latihan terus Iya. ya, kalau pakai nyanyi terus. Saya akan bernyanyi. Bernyanyi buat Tuhan pastinya. Iya. Mantap. Oke, pertanyaan kedua. Makanan favorit di Pastori? Ya, Kak Eli kan tinggal di Pastori ya. Yang paling sering di Kak Eli buat atau mungkin Ibu Pendeta suka, apa tuh makanannya? Ini biar tahu nih. Sambel. Sambal. Kok makan sambal dong? Gak enak makan nasi sambal gitu. Kalau misalnya kalau saya tuh nyambal udang campur pete. Oh, oke. Campur dan pete tuh. Nah, itu pasti makannya lahap. Itu makanan favorit banget tuh ya? Iya. Sambal udang pakai pete. Kayaknya Sambal udang pakai pete. Saya juga suka sih. Itu sambal udang pete gitu ya? Iya, sambal udang pakai pete. Nggak pakai ini Kak, ada yang biasa pakai Sayur. Kentang. Enggak, saya Nggak nggak pernah pakai kentang kalau Pokoknya sambal cuma itu udang aja ya? cuman pakai pete aja. Oke. Jadi enak makannya pakai pete langsung. Petenya dipisah berarti nggak digabung? Digabung. Oh, digabung ke sambal itu juga? Iya, digabung Itu pasti bisa jadi satu. Siapa tahu Kak, teman-teman ada yang mau coba. Nah, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, hal apa sih yang menurut Kak Eli tuh bikin Kakak ini cuma sekedar pengen tahu aja ya Kak. Iya. Yang bikin Kak Eli kayak agak kesel atau mungkin apa nih pada saat Kak Eli misalnya bisa pulang nih, nyampe rumah Pastori. Aduh, gimana nih atau mungkin anduk salah naruh atau apa gitu. Ada nggak sih? Enggak, saya tuh sebenarnya agak susah kalau buat kesel itu hanya untuk pekerjaan Oh, di iya, rumah. iya. Atau Saya nggak akan kesel. Nggak bakal kesel ya Kak ya? Saya nggak akan pernah kesel. Tapi Apa yang tuh? saya kesel itu kadang ini sudah diatur? Atau diatur nih, kita kesini nih. kita kesini, tiba-tiba berubah. Tiba berubah. Nah di situ saya kesel, ini gimana sih? Iya. Tapi kalau misalnya kalau hanya masalah untuk di rumah ini saya Itu nggak aman ya Kak ya? aman karena menurut saya tadi Eh. pekerjaan itu apapun yang saya lakukan itu Tuhan bukan Buat Tuhan. manusia. Iya, Wah, itu aja itu sih. keren, Itu keren. aja. Jadi Mantap, kita nggak Pak. pernah akan rasa lelah kita bekerja. Benar, Kalau kita benar. melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita nggak akan merasa lelah. Wah, itu benar tuh. Insight Tapi kalau banget kita tuh. untuk supaya aku dilihat orang, supaya ini, kita pasti kelelahan. Karena Atau saya melakukan ini supaya aku dapat timbal balik. timbal baliknya ada ini. Itu capek itu pasti kayak. Nggak bisa. Iya, jadi kayak Tapi- balas budi ya Kak ya? Iya, tapi kalau kita ini untuk Tuhan, kita nggak akan pernah lelah. Wah, mantap. Kayaknya saya banyak belajar juga nih dari kali ini. Kerja buat Tuhan dimanapun ya, baik Iya. di rumah, di Gereja, di pekerjaan, dimanapun, itu ya, di dimanapun masyarakat itu. juga ya Kak. Iya, tetap kita Itu pasti nggak akan capek Kak. Nggak ada capeknya. Mantap.
Wah, buat ini saya banget nih. Oke. Kalau Kak Eli nih pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat. Kalau Kak Eli disuruh pilih, Iya. Kak Eli lebih pilih belanja bulanan di pasar atau belanja online? Nah, sekarang kan lagi hobi online. Bulanan di pasar saya. Mending di pasar? Online saya paling nggak suka. Paling nggak suka. Tapi online kan nggak capek, Kak. Jadi Kak Eli bisa beli sabun, beli apa gitu bisa juga. Karena online itu kita nggak tahu itu. Heeh. Nampak di situ oke, tapi yang datang terkadang nggak bagus. Oh iya juga sih. Seperti itu. Kayaknya Oke sih online iya, memang dia cepet ya, kita nggak ini nggak ban, capek. harganya juga karena lebih murah ya Iya, karena daripada lebih murah. kita beli di pasar. Heeh. Tapi hasilnya juga kita bisa lihat lebih menarik. Nah kita milih sendiri nih, tahu nih mana yang baik, Iya, mana iya, yang iya. enggak. Iya. Tapi kalau kita beli seperti mau dikatakan beli kucing dalam karung kalau itu online itu. Iya, karena Kita kita nggak nggak tahu gambarnya bagus ternyata datangnya jelek ya. Iya. Iya, benar, Oke benar. sama, tapi Iya. bahannya berbeda. Hmm. Kan gitu ya kalau Oke, online. benar-benar itu kalau online ya. Iya. Oke deh. Jadi Kelly lebih milih belanja di pasar deh, tradisional atau pasar modern ya? Tradisional saya. Tradisional ya lebih. Karena enak. bisa tawar-menawar. Kalau modern sama aja ya, harganya udah pasti kan. Udah pasti. Oke, benar. Oke. Nah, Kelly kan karena hobi nyanyi nih, Kak. Iya. Kalau lagi masak suka nyanyi nggak sih, Kak? Suka. Nyanyi lagu apa tuh, Kak? Biasanya. Sukanya suka kalau saya nyanyi tuh. Heeh. Jadi gini, triknya kata orang kalau kita masak nih Heeh. supaya enak masakan, kita akan bernyanyi. Oh, sambil nyanyi nih. Sambil nyanyi Nyanyi nih. lagu wajibnya apa nih, Kak? Lagu wajib. Ah, Biasanya. kalau saya suka, janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu Oke. berkata baik. Nah saya suka lagu itu. Supaya auranya juga positif. ya, Kak? Positif, Dan hasilnya akhirnya positif. makanannya enak. Iya, makanannya pasti enak Benar. tuh. Sesuai. Berarti ya dimanapun, berarti Kelly lagi masak, nyanyi, Ya. lagi mandi juga biasa gitu ya, penyanyi kamar Juga mandi kalau gitu. pokoknya setiap kali saya melakukan sesuatu, pasti saya juga suka nyanyi. Iya, biasanya kalau hobi nyanyi pasti gitu sih, Kak. Iya. Pasti kemana-mana nyanyi terus. Nah, oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebutin barang apa yang ada di rumah yang ini kayaknya kalau nggak punya barang ini kayaknya saya nggak bisa hidup deh, nggak bisa nyaman, nggak bisa tenang deh. Apa tuh barangnya? Yang paling Kelly suka gitu barangnya apa? Ada nggak sih barang? Saya tuh tidak pernah menomorsatukan barang. Oh enggak ya berarti. Nggak pernah. Jadi saya tuh apa yang adanya aja. Iya. HP Jadi aja saya kali juga menikmati. suka lupa ya. HP juga saya jarang mau tahu saya. Iya, itu aja yang Jadi kita saya tuh itu. tidak misalnya barang apapun yang mau saya utamakan saya enggak. Oke. Makanya tadi saya bilang tadi, saya cuma mengutamakan Tuhan, itu aja. Oke, berarti Jadi kalau barang nggak ada yang barang-barang spesial ini ya? nggak ada yang spesial bagi saya tuh nggak Oke, ada. ini mantep nih. Makanya kadang saya heran tuh. Referensi. Kadang pemuda nih ya, pemuda suka mengidolakan suatu artis ya, suatu penyanyi. Nyanyi ya. Dan saya tuh nggak pernah mau mengidolakan penyanyi. Bener. Iya. Berarti barang aja Kelly ya udah handphone apa biasa aja. Enggak, biasa aja. Saya nggak ada istilahnya harus ada HP, harus Nggak saya juga, enggak nggak juga juga. itu. Enggak ada HP Mantap juga nih, enggak mantap. masalah bagi saya gitu. Berarti tidak ada suatu yang berharga hanyalah Tuhan. Wah, iya. Iya, mantap, itu mantap, saja. betul. Karena semuanya pemberian Tuhan. Iya, benar. Bisa diambil lagi soalnya Kak kalau Iya. Tuhan. Oke, pertanyaan ketujuh nih berikutnya. Hal apa sih yang paling lucu atau mungkin Kelly mungkin suka dengan hal jokes apa gitu yang kayaknya ini lucu banget nih. Apa Kelly suka ngelawak nggak sih Kelly di rumah atau apa gitu sama teman-teman? Kelly kan suka soalnya karakternya humoris nih Kak. Bisa Iya. dibilang humoris lah ya, ketemu siapa aja ya ramah, senyum, apa ketawa segala macem. Ada nggak Kak, hal-hal yang lucu atau apa gitu? Ada hal lucu yang pengalaman ini ya. Iya pengalaman nggak apa-apa. Pribadi nih. Ah. Ini kita jalan dengan Ibu Pendeta nih. Hmm. Ketika itu Ibu Pendeta mau melayani. Iya. Itu naik motor. Ah. Terus naik motor nih, kita salah jalan. Jadi gini. Nyasar nih, agak Bukan nyasar. nyasar. Jadi gini, itu sebenarnya Perbaden. Oh Perboden, oke. Nah, Perbaden, Ibu bilang, Kak, ayo Kak, Terus aja. terus aja. Perbaden deh, nggak apa-apa. Ini Nah. jalan besar nih Kak. Jalan besar. Ah. Di ujung jalan sudah ada polisi. Wah ditilang dong. Langsung dipripit. Nah ketilang di situ akhirnya. Langsung di stop pinggir. Padahal lengkap juga kan, tetap atribut lengkap. Helm Lengkap, apa helm lengkap semua. Tapi karena kita ada Perbaden, Perbaden. kenapa kita langgar kan Nah, gitu ya. Iya. Akhirnya saya buka helm nih. Hah? Saya minta maaf, Mohon maaf, Pak. Ini Ibu Pendeta mau Mau melayani melayani, Pak. disuruh Ini jalan buru-buru nih Pak, minta tolong Pak. Nah akhirnya Pak Polisi bilang, oke Biasanya kalau silakan. pemuka agama aman sih Kak. Di pemuka Silakan. agama apapun biasanya aman. Akhirnya saya nih kembali nih. Heeh. Habis ngantar saya kan pulang nih. Hmm. Ternyata ada polisi lain lagi tuh. Hmm. Pripit. Tapi polisi yang itu juga sama ya. Oh posisi sama. Polisi sama. Dia pripit saya. Terus saya berhenti. Saya buka helm. Ibu Pendeta ya? Iya Pak. Udah jalan Pak.
Tapi itu lucu sih. Jadi dia bilang, saya ibu pendeta. Iya, saya Kiranya ibu pendeta. pendetanya, ya kan dia Silakan nggak tahu jalan, ya. silakan Ya, jalan. siapa Gitu. pendetanya kan dia nggak tahu ya. Soalnya. Iya, Karena bener. tadi saya bilang ini ibu pendeta mau melayani, jadi mungkin dikiranya saya ini pendeta. Iya, iya, Jadi saya iya. buka helm, dia bilang, ibu pendeta ya? Iya, iya. Jalan lagi. Akhirnya nggak jadi ketilang. Jadi nggak jadi tilang, nggak jadi berhenti lagi dia punya ini, saya buka helm aja. Masih di motor itu. Itu iya lucu juga sih itu. Itu untungnya ini berjalan dengan ibu pendeta. Iya, iya. Seperti iya. itu. Untungnya Tapi ada sendiri. juga agak ada cerita yang agak ini ya, Heeh. sedih bagi dia gitu ya, bagi ibu pendeta. Iya. Tapi bagi saya emang nggak tahu saya ketika itu saya meninggalkannya di pom bensin. Lupa. Lupa. Jadi Jadi kita nih mau ke Medan nih. Iya, iya. Ini mau ke Medan, Heeh. isi minyak dulu ya. Iya, Ya, isi bensin nih. isi bensin. Heeh. Terus dia turun. Turun. Kan Agak itu. minggir jauh biasanya minggir Enggak, kalau dia turun. pas Oh, di sebelah. sebelah kan langsung pom bensin Iya, kan? langsung sebelahnya. Biasanya agak ke pintu keluar atau kemana? Enggak, dia di pom bensin karena dia yang bayar. Iya, oke. Nah, jadi ketika itu saya sudah buka bensin, isi minyaknya langsung, tutup kan. Nah, dia bayar. Mm. Nah, saya tuh pikiran saya tuh dia sudah naik. Iya. Terus Jalan saya lah. jalan. Itu Jauh tuh, udah 1 jauh. kilo, 2 kilo. Lebih. Tapi nggak ditelepon saat itu. Kan nggak dengar ya. Oh, dia iya, nggak telepon-telepon iya, tapi nggak telepon dengar iya, gitu. nggak dengar. Nah, terus yang tukang pom bensin bilang, "Loh, Mbak, ditinggal." Nah, sama Bu Pendeta nih, enggak, dia cuma ke depan gitu. Ya, jauh ke depan. Akhirnya dia ke depan jalan, saya sudah bablas terus jalan. Dikira Bu Pendeta juga paling cuman ke depan gitu. Maksudnya biar naiknya di depan gitu maksudnya. Mungkin Iya. kiranya padahal sebenarnya kayak ini juga lupa. Lupa, ada lupa. Itu jauh. Kalau kita jaraknya dari sini bisa lebih dari ke Bogor apa ke sampai saya ke Udah ini. jauh banget dong. Ya, cuma jauh banget. Emang Akhirnya nyampe tempat kali baru ngeh nih. jauh. Enggak, belum nyampe tempat. Oh, belum? Itu ketika karena itu jalan lintas ya, lintas Sumatera. Kan naik motor tuh motor KTM. Iya, iya. Ada iya. ya KTM seperti motor bebek. Iya, tuh. iya, iya. Ketika itu berpapasan dengan kontainer. Heeh. Kontainer kan gede. Iya, iya. Nah, pas tikungan berpapasan dengan kontainer, goyang saya. Heeh. Kok Oh, goyang enteng. ya? Kok ringan ya Iya. gitu. Langsung saya berhenti. Saya lihat ke belakang, ayo. Ini nggak ada ini. Kemana? Apa dia jatuh? Jadi Iya, mikirnya udah jatuh ya. pikiran Oke. saya tuh jatuh ketika misalnya saya naik ini ada Posisi ngelanggar tidur atau apa gitu, ya. dia terjatuh. Itu pikiran saya. Cuman saya berpikir gini, ini kalau ada rame-rame pasti dia di situ. Iya, iya. Putar balik lah Sampai langsung. putar balik langsung. Belum sempat megang Tapi handphone. enggak, saya pegang HP mau telepon dia. Tapi saya lihat sudah ada 20 kali panggilan tak terjawab. 20 kali panggilan tak terjawab Iya. nih langsung. Waduh nih benar-benar saya balik langsung pingsan. Balik lagi. Saya sampai di pom bensin itu lagi kembali. Masih di situ tapi untungnya Bu Pendeta. Enggak ada, dia sudah pulang. Oh, udah pulang naik ojek online kali. Naik atau- becak naik deh. becak. Oh, iya. Dia pulang. Jadi saya sampai di situ, saya telepon dan sampai di situ lagi. Apa sudah di rumah sakit? Pikiran saya itu Iya, masih udah di mikirnya, rumah sakit dan takut jatuh. ada apa-apa. Kecelakaan saya pikir. Karena saya nggak mikir sama sekali ketinggalan. Tinggalan. Nah akhirnya diangkat sama dia. Gimana dek? Aku pulang ke rumah. Aku kok tinggal dia begitu. Itu kamu lupanya lucu sih. Tapi sampai dia sudah menangis dia. Sampai di rumah dia naik becak. Ada satu maijah dia bilang, Non, kok pulang? Surya mana? Ditinggal. Aku ditinggal sama Surya. Tapi untungnya nggak mau ke pelayanan atau kemana nggak? Enggak, itu memang kita mau. Mau pergi aja main. Memang gimana hari gitu? Senin kan dia libur ya. Hah? Jadi memang mau Emang main mau ke main Medan. aja lah Biasanya saya gitu. suka main time zone apa di Medan Iya ya main itu. lah gitu. ya. Main lah gitu. Kirain Emang rencananya untuk main aja gitu. Kalau bukan hari buat Senin. ada kegiatan, nggak ada. Nggak ada, Oh. itu hari Senin emang hari libur. Untungnya dia. nggak ada kegiatan Kak. Kalau lebih ada kegiatan ini lebih Iya. lucu, terlambat. Oke, ini kayaknya seru juga tuh ceritanya. Ini saya jadi tahu Bu Pendeta ceritanya. lucu juga. Oke deh, lanjut kayaknya nih. Oke. Kalau Kak Eli bisa cuti nih 1 hari, cuti 1 hari, terus Ibu Pendeta, tapi kayaknya udah pernah ya, kayak Eli sendiri, terus Bu Pendeta sibuk nih kemana? Kak Eli tuh mau ngapain nih di rumah? Kalau Mau bebas gah gitu atau gimana? Kalau ibu pendeta nggak ada, Lagi nggak ada gitu. saya Kak Eli malah ngapain? beberes rumah. Beberes rumah malah ya. Dan satu, saya masak Hmm. makanan orang tua saya. Oh, karena beda menu kali ya sama. Beda menu. Oh, Jadi oke. kalau ibu pendeta itu kan nggak santannya kurang ya. Ya, nggak suka santan. Nah, santannya dia emang kurang mengurangi santan. Jadi saya jarang mau ini. Kalau lagi sendiri Kelly malah masak. Kalau sendiri saya malah masak santan yang gimana orang tua, misalnya daun singkong ya. Iya. Daun singkong ya. dimasak pakai Tumbuk, ikan itu. ditumbuk pakai Nah, ikan. Nah. disantanin ya. Disantan, ya. Nah, itu saya pasti buat seperti itu.
Jarang-jarang soalnya kan. Iya. Jarang-jarang. Dan saya pasti beberes rumah. Kalau dia nggak ada tuh, saya suka bersihkan rumah, ngerapiin rumah Oke, terus. oke. Mantap, mantap. Jadi tetap hal positif ya di rumah. Iya. Masak, beres-beres ya. Beres-beres. Oke. Dan untuk mau berkunjung ke sana kemari, mah saya nggak ada Lebih baik di pikiran. rumah ya Kak ya? Baik di rumah saya bersihkan rumah. Iya. Santai di rumah Iya. gitu. Kalau Kak Eli punya baju favorit tuh warna apa? Sukanya warna apa nih Kak? Ada nggak sih warna baju yang paling Kak Eli suka? Merah atau putih atau hitam? Putih. Putih. Iya. Sukanya warna putih ya? Baju, pokoknya pakaian lah. Mau baju, Pakaian celana yang apa putih, segala macam iya. putih ya? Oke. Nah, ini sedikit pertanyaan agak lucu nih. Ih. Jadi pertanyaan terakhir lah juga. Iya. Lebih penting mana nih Kak Eli? Menurut Kak Eli lebih penting mana? Pastori rumah ini rapih atau Bu Pendeta nggak ngomel-ngomel? Nggak ngomel-ngomel. Maksudnya Bu Pendeta tuh jadi orang yang kalem gitu. Lebih baik mana? Pilih pastorinya rapi, bersih, cuman Bu Pendeta juga nggak ngomel-ngomel. Itu dua-duanya baik tuh. Bingung tuh Mas. Sebenarnya kalau Ibu Pendeta ngomel-ngomel itu, kita kadang suka ini aja sih, Iya, biasa lah. apa ya, pendapat yang berbeda ya, Ya, kadang wajar. Itu omelan yang sering Omelan yang kita sering, ini kan. ya. Namun kalau masalah rumah, Pasti rapi. dia tuh nggak malah istilahnya gini, mau rapi atau tidak, Ibu Aman. Pendeta nggak begitu Berarti Kak rewel. Eli sama Bu Pendeta, Kak Eli sama-sama orang yang suka rapi atau? Iya, suka sama? rapi. Oh ya, aman. Jadi dia sebenarnya nggak begitu ini sekali dengan rumah gitu loh. Kalau memang apalagi dia sibuk kerja kan. Ya, dia sibuk Jadi pastinya. untuk mau rumah itu rapi rapi, atau enggak ya udah cuek aja gitu. cuek. Nah, tapi memang dia kadang suka pagi, kadang kalau udah misalnya ini dia ngepel. Nah, kalau dia memang udah ada waktu luang ya. Ada waktu luang kalau Nah, pas dia lagi ngepel. santai banget gitu. Iya, tapi memang sebenarnya makanya saya bilang itu kalau masalah pekerjaan itu bagi Ibu Pendeta itu untuk rumah itu ya udah dia nggak peduli. Kakak itu yang kerja udah nggak masalah. Iya. Siapapun lah. Iya. Iya. Benar. Oke. Kalau rapi sama-sama rapi. Sama-sama rapi ya orang. Kadang-kadang soalnya ada yang beda Kak. Ada yang suka orang rapi, ada yang ini kayaknya cuek gitu, nggak terlalu mau bebas aja gitu. Iya. Biasanya kan gitu ya, kayak kita juga di keluarga kan biasa gitu. Kakak Ada ada yang- orangnya kayak gini, adiknya begini, ini begini kan repot ya. Seringnya saya suka ini aja sih, taruh kunci sembarangan tuh. Iya, taruh kunci sembarangan lupa. Taruh kunci sembarangan. Lupa Nah, nanti. Nanti kelupaan di mana cari nggak dapet. Nah itu baru dia merepet. Itu baru gimana sih kakak tadi taruh di mana Iya gitu. itu dia. Iya. Suka taruh kunci itu kita nggak tahu lagi tempatnya, lupa. Harusnya memang ini Kak, kalau saya biasanya taruh kunci di tempat yang itu aja sih harusnya. Iya. Misalnya di atas meja ya udah selalu di atas meja sih. Kalau nggak gitu emang lupa tuh Kak biasanya. Karena kan saya suka kantong dikunci nih dikantongin. Nah nanti gantungkan celana, Oke. nanti baru cari kunci nih di mana kunci. Ternyata di Celana. Oke, Iya. betul. Oke, ini kayaknya banyak banget nih yang udah kita obrolin buat sama Kylie. Kayaknya udah dalam banget obrolan kita pada hari ini. Soal pelayanan, soal musik, juga soal sejarahnya Kylie dulu. Gimana prosesnya itu bener-bener jadi motivasi kita banget nih teman-teman GP. Kita bisa dapat banyak dari Kylie. Dan mungkin Kylie nih ada pesan gak sih buat teman-teman GP di pelayanan, gimana pesan dari Kylie ya buat semangatin anak GP lah. Kan zaman sekarang mungkin kadang masih banyak ya, tahu sendiri lah GP kadang-kadang sepi apa segala macam. Boleh nih Kylie ngomong sama teman-teman nih gimana? Apa yang bikin buat tips aja atau semangat lah, kasih semangat. Semangat Pelayanan. untuk pelayanan GP ya. Terkhusus di GP memang agak susah ya untuk membangun bagaimana sih supaya banyak gitu Kompak ya. kompaknya GP ini ya. Kan itu agak susahnya. Kadang dari PT dia masuk ke GP yang lama sudah nggak bisa merangkul yang GP yang baru. Iya, udah beda Akhirnya generasi. gap. Heeh. Pemisahan antara GP Generasi. lama yang baru. Iya. Akhirnya nanti yang GP yang baru ini yang muncul yang lama mendem. Iya. Kan betul, gitu. betul. Jadi kalau menurut saya tuh tergantung jiwa kita tadi itu. Jadi kalau GP menanamkan jiwanya memang untuk memang mau kita ini ya untuk selalu suka bersyukur kepada Tuhan. Jadi apa aja misalnya kita nggak pandang kamu itu muda, kamu itu sudah tua, yang penting kita gabung di situ. Satu pengalaman saya ketika saya ada di Lampung, itu GP-nya masih muda. Saya udah usia. Udah lumayan ya. Udah lumayan ya. Tapi saya ngikuti alur mereka. Ketika itu saya cuman bilang gini, ayo kumpul di pastori.
kita di pastori kita bakar-bakar ya. Iya. Lu berapa duitnya? Ada 20.000 atau Kita 10.000? kumpulin. Kumpulin nih. Kita beli ikan. Kakak nanti yang masak gini. Nah, Mau mereka tuh ya. akhirnya mereka mau. Jadi yang muda dari yang kecil tuh gabung semuanya. Iya. Nah, tergantung daripada itu tadi sih menurut saya tuh apa tujuan GP tadi ini mau Betul. ke gereja. Jadi kalau dia memang benar-benar mau ke gereja, mau memang iya kita pelayanan, terus persekutuan tadi itu kan sebenarnya kita sudah dibentuk mencintai itu dari kecil, dari kita Sekolah PA minggu lah, ya, dari sekolah minggu kita diajarin tuh ini loh, ayo ke gereja. Orang tua sudah benar-benar menyarankan. Tapi terkadang kita di mana apanya itu di sekolah maupun di rumah. Iya. Karena sudah besar, pasti kita sudah berpikirnya mana yang lebih cocok bertemannya. Kan gitu. Ini temannya nih yang mana nih enak diajak bicara. Nah terkadang jaimnya GP-GP kita yang nggak mau merangkul. Iya, berarti itu kuncinya harus mau merangkul Saling. dari yang saling lah ya, saling. Iya di situ. Jadi supaya GP itu memang benar-benar tumbuh loh. Oke. Sering mengadakan event-event. Event-event itu sebenarnya nggak perlu yang wah ya, yang mau yang ini sekali nggak perlu. Simpel tapi Dan sering kebersamaan. hadir di dalam gereja. Iya. Misalnya pulang ibadah nih, jangan langsung pulang, Iya. kumpul aja, Dulu ngobrol ngobrol dulu. gitu. Apa yang mau kita inikan nih, ngobrol. Nah itu sebenarnya dari pengurus GP ya, yang harus memang mereka merangkul daripada adik-adiknya. Itu sih kalau menurut saya supaya mereka bisa betah. Ayo, tapi jangan gaya bicara kita dewasa. Ya, mengikuti. Harus mengikuti mereka. Iya. Gitu. Beradaptasi lah ya. Beradaptasi, kitanya beradaptasi. Oke, mantap. Nah itu teman-teman, kita harus bisa beradaptasi. Kesimpulannya supaya kita juga bisa mau mengikuti apa nih yang teman-teman anak GP muda-mudi yang muda banget gitu, yang mau supaya kita bisa kompak lagi dari lintas generasi GP lah pastinya. Oke, sudah banyak banget. Terima kasih banyak nih Kylie atas waktunya. Terima kasih banyak. Closing statement dari saya, dari obrolan hari ini kita banyak banget nih teman-teman belajar dari Kylie yang menjadi pendukung dari Ibu Pendeta. Pastinya bukan berarti ini Kylie suatu proses yang mudah, tapi proses yang cukup panjang. Justru di tengah kesibukan juga, mengurus kesibukan atau mengikuti pelayanan Ibu Pendeta, masih ada yang tetap setia juga. Kylie memberikan hatinya untuk melayani juga di gereja sebagai pemusik pro kantor ya. Pelayanan ini adalah bukti bahwa kasih Tuhan nyata lewat hal-hal sederhana. Sebuah senyum, sebuah lagu pujian, atau tangan yang rela menolong. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk tetap melayani sesuai dengan talenta kita masing-masing, tanpa harus meninggalkan peran utama sebagai keluarga dan di masyarakat. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mau dengerin dan sampai di episode ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Mari kita terus melayani Tuhan dengan sukacita. Sekian AGP, kulik yuk!